Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eva Kurdiana dari kelas RA3 MSDM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai stepping strategi atau strategi kepegawaian yang membahas tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan dalam perencanaan sumber daya manusia. Oke, baik. Pada presentasi ini ada 4 pembahasan utama. Yang pertama, pengertian staffing strategi atau strategi kepegawaian. Yang kedua, proses rekrutmen karyawan. Yang ketiga, metode seleksi karyawan. Dan yang terakhir yaitu penempatan karyawan. Nah, keempat materi ini saling berkaitan dalam memastikan perusahaan memperoleh karyawan yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu pengertian staffing strategi. Nah, staffing strategi merupakan bagian integral dari perencanaan SDM yang bertujuan untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, jumlah, kualitas, dan penempatan untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Staffing strategi adalah pendekatan proaktif dan sistematis dalam memperoleh, menempatkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang selaras dengan objektif organisasi. Ini melampaui pengisian posisi kosong, melainkan melibatkan perencanaan tenaga kerja, masa depan, akuisisi talenta, dan analisis data untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Jadi tujuannya bukan hanya mengisi posisi yang kosong, tetapi juga memastikan perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, jumlahnya sesuai, dan mampu mendukung tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya itu komponen utama staffing strategi. Di sini ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kerja. Nah, perencanaan tenaga kerja agar perusahaan mengetahui kebutuhan pegawai. Yang kedua itu akuisisi talenta untuk menarik kandidat terbaik. Yang ketiga itu analisis kesenjangan keterampilan. Itu mengidentifikasi perbedaan antara keterampilan karyawan saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang keempat itu perencanaan suksesi. Itu mempersiapkan kepemimpinan masa depan dan kebutuhan peran penting. Yang kelima itu pengembangan karyawan, yang dimana itu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang terakhir yaitu strategi retensi. Ini menerapkan langkah-langkah untuk pertahanan karyawan yang berharga. Jadi agar karyawan berkualitas tetap bertahan di perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat staffing strategi. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu mengurangi pemborosan sumber daya. Jadi, mengurangi pemborosan sumber daya karena perekrutan dilakukan sesuai kebutuhan. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi perekrutan. Nah, selain itu juga meningkatkan efisiensi proses perekrutan sehingga lebih cepat dan tepat. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan kerja kolaboratif, yang dimana menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif karena setiap karyawan ditempatkan sesuai kompetensinya. Nah, yang selanjutnya yaitu proses rekrutmen karyawan. Nah, proses rekrutmen karyawan merupakan tahapan krusial dalam strategi staffing yang bertujuan mencari dan menarik kandidat potensial untuk mengisi posisi kosong secara efisien. Nah, proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan berdasarkan analisis jabatan. Nah, dilanjutkan pengumuman lowongan melalui saluran internet atau bulletin board atau eksternal job portal seperti LinkedIn, Jobstreet, media sosial, serta screening awal CV untuk shortlist kandidat. Nah, strategi rekrutmen efektif memanfaatkan teknologi seperti applicant
tracking system atau yang disingkat ATS untuk otomatisasi employer branding untuk daya tarik dan employee referral untuk kualitas tinggi, sehingga memastikan pipeline talenta yang berkelanjutan. Nah, jadi rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, tahapannya dimulai dari analisis kebutuhan tenaga kerja, kemudian mengumumkan lowongan kerja melalui media internal maupun eksternal. Lalu melakukan penyaringan CV saat ini. Nah, saat ini banyak perusahaan juga menggunakan teknologi seperti Avalanche Scan Tracking System atau ATS agar proses rekrutmen lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan metode rekrutmen. Nah, metode rekrutmen terdiri dari dua jenis, yaitu rekrutmen internal dan eksternal. Nah, yang pertama itu rekrutmen internal, yang berarti perusahaan mencari kandidat dari karyawan yang sudah bekerja. Kelebihannya adalah biaya lebih hemat, proses lebih cepat, serta meningkatkan motivasi karyawan karena mereka memiliki kesempatan untuk naik jabatan. Nah, sedangkan rekrutmen eksternal itu dilakukan untuk mencari kandidat dari luar perusahaan. Nah, cara ini memberikan keuntungan karena perusahaan memperoleh lebih banyak pilihan kandidat, kemampuan yang lebih beragam, serta ide-ide baru yang dapat membantu perkembangan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu metode seleksi karyawan. Nah, metode seleksi karyawan merupakan proses sistematis untuk menyaring kandidat terbaik dari hasil rekrutmen dengan fokus pada kecocokan kompetensi, sikap, dan potensi terhadap persyaratan pekerjaan serta budaya organisasi. Nah, proses ini dirancang adil dan objektif menggunakan kriteria yang lebih jelas seperti job analysis, validitas tes, dan reliability metode. Nah, sehingga meminimalkan bias subjektif. Nah, berbagai alat digunakan termasuk tes kognitif, behavioral interview, dan assessment center untuk memprediksi performa masa depan karyawan secara akurat. Yang selanjutnya itu tahapan seleksi umum, yang dimana tahapan seleksi umumnya dimulai dari penyortiran resume atau CV. Nah, setelah itu kandidat mengikuti tes tertulis atau psikotes. Nah, kemudian dilakukan wawancara untuk mengenal kemampuan dan kepribadian kandidat. Nah, yang tahap terakhir adalah asesmen praktik atau uji kemampuan kerja sesuai bidang yang dilamar. Nah, selanjutnya yaitu penempatan karyawan. Penempatan karyawan merupakan tahap akhir dalam strategi staffing yang melibatkan alokasi individu ke posisi kerja yang paling sesuai dengan kemampuan, minat, pengalaman, dan kebutuhan organisasi untuk memaksimalkan kontribusi dan kepuasan kerja. Nah, proses ini didasarkan pada prinsip job present fit, di mana analisis jabatan dicocokkan dengan profil karyawan melalui kompetensi assessment, sehingga menghindari mismatch yang menyebabkan turnover tinggi atau underperformance. Penempatan tidak hanya untuk karyawan baru, tetapi juga mencakup menyesuaikan internal untuk adaptasi terhadap perubahan struktur organisasi atau kebutuhan proyek. Nah, selanjutnya yaitu jenis penempatan, yang dimana ada dua jenis penempatan. Yang pertama ada penempatan eksternal dan yang kedua penempatan internal. Yang pertama yaitu penempatan eksternal. Penempatan eksternal ditujukan untuk karyawan baru hasil rekrutmen dan seleksi, di mana orientasi awal seperti job research singkat dilakukan untuk mengenal lingkungan kerja sambil memastikan kecocokan tim dan
dan tugas, tim dan tugas. Nah, yang kedua itu penempatan internal. Nah, penempatan internal melalui rotasi atau rolling basis melibatkan pemindahan karyawan existing antar departemen atau peran untuk mengembang karir, seperti dari operasional ke manajemen proyek dengan durasi sementara atau permanen. Nah, selanjutnya yaitu strategi dan manfaat penempatan karyawan. Nah, strategi penempatan utama mencakup evaluasi kompetensi departemen secara berkala, menggunakan skill matrix dan performance review untuk mengidentifikasi posisi optimal bagi setiap karyawan. Nah, sistem rotasi berkala misalnya setiap 1 atau 2 tahun diterapkan untuk membangun fleksibilitas organisasi. Nah, mencegah kebosanan dan mempersiapkan suksesi melalui cross-functional exposure. Nah, selanjutnya itu manfaat penempatan. Nah, manfaatnya itu penempatan yang tepat meningkatkan efisiensi operasional karena karyawan bekerja pada strengths mereka, mengurangi waktu adaptasi dan kesalahan kerja, pengembangan keterampilan terjadi melalui tantangan baru dari rotasi. Sementara kepuasan kerja naik karena peluang karya yang terasa adil dan bermakna, yang pada akhirnya menurunkan tingkat turnover hingga 20 atau sampai 30%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu strategi staffing dalam perencanaan sumber daya manusia merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja berkualitas yang selaras dengan tujuan strategi jangka panjang. Nah, melalui perencanaan tenaga kerja proaktif, analisis kesenjangan keterampilan, dan pemanfaat teknologi seperti ATS, serta asesmen berbasis kompetensi. Nah, proses ini tidak hanya mengisi kekosongan posisi tetapi juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Nah, efisiensi sumber daya dan keunggulan kompetitif. Nah, secara keseluruhan rekrutmen yang efektif baik internal maupun eksternal diikuti seleksi adil dan penempatan tepat atau job person fit menghasilkan peningkatan produktivitas, retensi karyawan, serta kepuasan kerja. Nah, khususnya dalam konteks Indonesia yang adaptif terhadap dinamika pasar lokal, penerapan strategi ini secara terintegrasi memungkinkan organisasi mengoptimalkan talenta manusia sebagai aset utama, sehingga mendorong inovasi dan pencapaian kinerja optimal. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi staffing strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eva Kurdiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.